Welcome. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Lantas apa untungnya kita bersolawat? Ya kan? Ya kan Pak? Allah mendoakan, Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada Nabi, ampunan kepada Nabi. Lalu kita disuruh bersolawat, maknanya agar Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Nabi. Lalu untuk kita apa? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kalau boleh saya sampaikan, orang-orang yang bersolawat kepada nabinya memang dia minta kepada Allah agar Allah berikan rahmat kepada nabinya. Tapi di sisi lain, hakikatnya orang yang bersolawat itu adalah orang yang akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bersolawat kepada Nabi. Amin. Allahumma. Limpahan itu bahasa kita Indonesia, bahasa orang Jambi meleber. Tahu meleber Bu? Tahu meleber Pak? Kalau bahasa Jawa saya tidak tahu, luber ya. Luber Pak ya. Ini contoh gelas. Gelas ini kosong. Saya hanya ingin beri contoh. Ceramah tuh harus pakai contoh biar paham. Kalau tidak pakai contoh tidak paham. Betul nggak kira-kira? Iya kan? Bukan maksud ingin minum, tapi hanya sekedar contoh. Ini gelas kosong, saya isi air, saya nggak sulap. Oke? Penuh. Ya. Air yang penuh dalam gelas, gelas yang berisi air penuh sama kan? Bila ditumpahkan air lagi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, itulah tadi aku bilang, kodak meleber, melimpah, luber. Daripada melebar, saya mohon izin dikurangi. Maaf berdiri ya. Nah, itu cara Ustadz mau minum Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi itu sudah lengkap, paripurna. Tidak ada lagi manusia yang paling baik dan paling bagus. Tidak ada lagi manusia yang Allah berikan kelengkapan fisik maupun materi maupun rohani. Lantas untuk apa kita nyampaikan salawat? Luberannya. Untuk apa kita bersolawat? Limpahannya. Inilah harapan kita umat akhir zaman. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita salawat yuk. Yuk kita salawat yuk. Yuk kita salawat yuk. Yuk kita pulang yuk. Udah malam nih. Banyakin motor nih. Ampun deh. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pesan saya, jadikan sholawat sebagai bacaan dan amalan sehari-hari. Berikan ruang dan waktu untuk baca sholawat dalam 1 kali 24 jam. Pilihan waktu, ruang terserah Bapak Ibu. Mau habis maghrib, monggo. Mau habis subuh, silakan. Mau setiap selesai sholat, silakan.
Yang penting tiada hari tanpa sholawat kepada Nabi. Setuju nggak? Sanggup nggak? Ada yang nyebut sanggup, ada yang nyebut insya Allah, ada yang diam baik. Aku tidak sanggup. Yang sanggup insya Allah istiqomah, amin. Yang insya Allah nih aku tidak tahu nih, insya Allah sanggup, insya Allah tidak sanggup. Yang diam baik apa lagi nih? Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi berikan ruang dan waktu untuk kita baca sholawat. Hanya sekedar sallallahu alaihi wasallam sudah disebut sholawat kepada Nabi. Berapa kali jumlahnya, berapa kali bilangannya, tergantung kemampuan kita. Karena kita masih banyak kegiatan lain. Yang penting dari amal dan bacaan itu adalah istiqomah. Bu, apa istiqomah, Bu? Pak, apa istiqomah, Pak? Istiqomah kontra rumahnya tiga. Istiqomah itu bahasa saya guyur tapi terus. Apa, Pak? Guyur tapi terus. Jadi nyampaikan istilah-istilah dalam Islam itu jangan ribet-ribet. Contoh istiqomah itu maksudnya guyur tapi terus. Ikhlas itu apa? Ribet kalau pakai kita, Pak. Apa, Bu? Ikhlas itu apa? Ikhlas apa, Pak? Kita tahu, Pak Ustadz, cuma nyebutnya susah. Gitu kita kan? Benar? Benar. Ikhlas itu apa? Padahal praktek setiap hari sholat saya ikhlas, Ustadz, tapi nyebutnya susah. Apa itu ikhlas? Maka disederhanakan. Kalau ditanya orang ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu maknanya sudahlah. Jadi kalau gawi, kalau sudah selesai, sudah, jangan dibahas lagi. Sedekah, kalau sudah sedekah, sudah, jangan dibahas lagi. Yang menyebabkan ikhlas itu kadang-kadang gawe belum selesai, disebut-sebut. Nah, tuh gampang nggak? Gampang nggak belajarnya? Jadi ikhlas itu sudahlah. Istiqomah, goyo, tapi terus. Baca Quran satu hari satu juz, guyur satu hari satu juz. Tapi tahu, dah sanggup Ustaz satu hari satu juz, kan gawe aku banyak, tidak masalah. Silakan baca Quran satu hari satu ayat pun tidak masalah. Kira-kira ada yang berdosa baca ayat Quran satu hari satu ayat? Enggak ada yang larang kan? Umpama besok dimulai habis subuh, alif lam mim Shadaqallahul adzim. Besok sambung lagi hari Senin. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ada yang melarang? Ya kan? One day one ayat. Satu hari satu ayat. Insyaallah 6.666 hari baru khatam. 3 tahun lebih. Tidak apa-apa, yang penting guyur tapi terus. Itu kalau ibadah. Kalau akidah istiqomah, sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Itu istiqomah juga dalam akidah. Makanya kita perlu memantapkan akidah kita, istiqomah dalam bertauhid, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita kembali. Bapak yang saya muliakan, jadi yang namanya kita bersolawat kepada Rasulullah sesuai dengan kemampuan, mau banyak mau sedikit itu urusan kita. Yang penting pesan yang saya ingin sampaikan, jangan anti dengan sholawat. Jangan anti dengan sholat. Makanya setiap maulid Nabi itu kalau tidak ada baca berjanji, tidak ada marhabanan, kering rasanya itu majelis. Karena majelis akan terasa kering seperti kuburan kalau tidak ada dibacakan sholawat di dalamnya. Doa tidak akan makbul dan tidak akan membuka pintu aras kalau tidak disampaikan bacaan sholawat. Sampai Nabi Adam alaihissalam. Pernah dengar nama Nabi Adam alaihissalam? Kenal nggak? Kenal?
Di mana? Di Beringin. Itu Istri Adam. Ya. Itu Adam berdoa kepada Allah 500 tahun belum kabul, belum diterima taubatnya sebelum ia menyebutkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa besarnya kalau kita ingin beramal dan membacakan sholawat sebagai amalan harian. Amalan yang paling gampang, amalan yang tidak ada pakai syarat-syarat mutlak. Ya, ibu mau berwudu, bapak mau di masjid atau di jalan atau dalam keadaan maaf junub boleh bersalawat. Itu ibadah yang paling fleksibel. Makanya sayang kalau kita tinggalkan sholawat dalam sehari semalam. Ya, kalau tidak sanggup sehari semalam, seminggu sekali sholawatan. Sanggup? Sanggup Pak? Kalau tidak bisa sebulan sekali sholawatan, selapanan. Kalau tidak sanggup setahun sekali. Kalau juga tidak bisa seumur hidup sekali baca sholawat jadilah. Kalau tidak juga terlalu. Kata cinta kepada Rasul tapi tidak pernah menyebut nama Rasul. Mana bukti cintamu kepada Rasul? Orang yang disebut cinta kepada seseorang, orang yang sedang jatuh cinta, pasti dia mau berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya. Maka pantas peringatan hari besar Islam ini tidak usah diperintah. Kalau sudah ceritanya maulid, saya nyumbang ini Pak Ketua. Kalau sudah ceritanya peringatan maulid, saya ngasih ini Pak Ketua. Soal maulid tidak usah lagi diperintah. Saya tahu diri, ini Rasul, orang yang saya cintai, Nabi yang saya sayangi. Biasanya begitu. Makanya orang yang cinta, insya Allah dijamin oleh Rasulullah bersamanya di surga nanti. Amin ya rabbal.